memang jasad saya sakit, tapi arwah saya diajak kemana-mana, Pak. Nah, sebelah situ, Pak ya. Di situ ada kampung yang semuanya perempuan penghuninya. Perkampungan yang dihuni Seluruh wanita, Pak. Tapi memang nggak terlihat. Jadi perkampungan jin ya? Ya, Yang isinya wanita cantik gitu ya? wanita cantik semua, Pak. Seperti ini loh. Ekstrim. Masih jauh Mas Slamet. Di mana ancar-ancarnya rumahnya? Lu yang berkabut itu? Weh. Mana? Di bawahnya yang berkabut itu? Masya Allah, masih ke sana nanti. Tuh, gunung yang berkabut itu. Keren. Keren banget nih. Oke, pemirsa. Jadi kita akan mencoba belusukan ya di lereng Gunung Arjuna ini. Jadi gunung daerah sini tuh diapit dua gunung ya, Anjasmara sama Arjuna ya. Dan di sana kita nanti akan mencoba mereview satu rumah yang ada di atas gunung. Jadi ada seorang laki-laki yang beliau tuh memilih hidup di tengah hutan sendirian atau tinggal di dalam hutan sendirian. Sudah berpuluh-puluh tahun ya, dengan akses jalan seperti ini untuk menuju ke rumahnya beliau. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu karena ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Habis turun hujan, licin, dan juga jalan makadam ini harus waduh super atau ekstra hati-hati ya. Nah, seperti ini. Nah, kita berpapasan dengan mencari rumput. Monggo. Seperti itu jalannya teman-teman, butuh perjuangan. Nah. Dan kita diantar Mas Slamet, nah, warga lokal sini ya. Karena ini akses jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah seorang yang tinggal di hutan. Yuk. Oke. Oke teman-teman, jadi setelah motor kita taruh di bawah karena tidak bisa naik, akses jalannya begitu ekstrim banget sampai bau sangit ya kanvasnya. Ini kita terpaksa harus berjalan kaki. Sebenarnya ini trail bisa, ini motor bisa, cuman kira bawa metik jadi sangat terkendala ya. Masih jauh Mas Slamet ya, setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Siapa namanya orangnya Pak Slamet yang tinggal di hutan itu? Lupa ya. Okay. Nanti kalau ada orangnya saya tanya. Baru tahu, oke. Nah, seperti ini melewati sebelah kanannya sungai. Pegunungan Anjasmara atau Arjuna ini Mas Slamet? Lereng Gunung Anjasmara. Anjasmaranya ya? Ya. Bukan Arjunanya ya? Arjuna masih atas. Masih atas lagi. Oke. Ini kali Ondo ya Mas Slamet namanya. Kali yang tidak pernah putus batuannya, seperti tangga, nyambung. Masih sana lagi lur, yuk.
Lumayan ini. Masih ingat jalannya, men? Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat katanya. Sama dicek dulu, ta? Oke, tunggu sini ya. Kok kerasan orang tinggal di hutan sendirian. Nih, nggak pingin jajan atau, aduh, jalannya agak gitu loh teman-teman. Ngeri banget jalannya. Kelihatan rumahnya Mas Slamet? Oh, udah kelihatan. Oh, di sana tuh. Sebelahnya papringan itu. Sebelahnya? Oh, situ Mas. Berarti di antara sungai ya Mas ya? Iya. Masya Allah. Kendel banget loh yo. Sendirian loh Mas ya? Nah itu loh Mas rumahnya. Lihatnya mana ya? Masa lihatnya situ ya? Terus kita ke sana ya lah nanti. Mestinya punya akses jalan lah. Benar-benar di tengah hutan ini, gila. Kelihatan tuh ya. Dan apa yang dicari ya? Mungkin orang sakti ya. Kelihatan. Oh itu ya kelihatan tuh ya. Iya tuh ya, Sasum ya dari sini ya teman-teman ya. Tuh rumahnya tuh. Tuh. Tuh kan kelihatan rumahnya. Mudah-mudahan orangnya ada Mas Slamet. Kok nggak ada asap-asap atau apa gitu? Kebunnya dekat sekitar situ aja. Oh, dia sampai berkebun ya. Masya Allah. Kayak gini loh, teman-teman. Jam segini ya. Jam 9 pagi nih. Sudah gelap kabut ini. Ini kayaknya orang laku deh. Kalau orang biasa nggak mungkin sampai senekat ini ya tinggal di dalam hutan ya. Kalau bukan orang laku. Hujan, gerimis. Nanti pulangnya agak nangis ini. Lewat sono. Iya. Lah lewat sok. Lewat sono naik ke atas langsung rumahnya. Kayak kan dekatan sini tuh. Ya iyalah. Itu kan benar ya. Ya ini jalurnya memang Mas Slamet. Jalurnya ini. Lewat sono. Naik ke atas sana. Ya, jauh 1 kiloan. Lingkar. Iya. Ini jalan pintas ini. Iya. Tuh, atas dulu. Nah itu jalannya ada kok. Masih kayaknya nih orangnya. Masih ada. Berapa tahun ya Pak nggak ke sini? Berapa tahun nggak ke sini? 1 tahun. 1 tahunan ya. 1 tahun loh. Kita nyari jalan ya. Kayaknya nyabrang sungai. Bukannya di atas itu rumahnya, bukan? Iya, atasnya ini, Mas. Atasnya itu ya? Oh, enggak. Lewati sungai seperti ini.
harus nyemplung deh. Aduh. Nggak bawa sabit Mas Ahmad. Enak wes. Nah. Aduh. Seperti ini loh. Benar-benar orang ini nekat tuh. Tinggal di dalam hutan. Ini kayaknya jalan lama Mas Slamet. Ya. Bismillah. Mana? Kelihatan? Nggak kesasar kita? Enggak. Ini apa? Lurus aja, Mas. Lurus aja. Oke. Bawa arit tadi ya. Mana Mas? Oh itu. Aman ambil pihak-pihak ya. Kita bawa kamera. Udah lanjut lagi. Kok bawa arit kayak gini? Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai ya, dan di sana tuh terlihat sebuah gubuk atau rumah ya. Kalau orang sini menamakan gubuk atau pondok, biasanya orang di hutan seperti ini. Dan di situ terlihat ada perapian. Kita mendekat, kita bertamu. Nah itu beliaunya ada. Masih muda ya? Oh iya. Masih muda banget. Itu kelihatan ya masih muda. Kok kendel ya urip nang alas dewan hutan apa? Posisi orang segitu, nggak tua maksudnya. Tak pikir orang laku. Sebelah sini ada sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan ya. Assalamualaikum. Rahayu. Misi Pak. Nah, ini lebih layak kita panggil Mas. Bukan Pak lagi. Mas ini masih muda. Barangkali memang usianya. Iya. Aduh, assalamualaikum. Ini saya panggil Mas ya. Saya panggil Mas, masih muda banget loh. Ini dari Mojokerto ya. Ini maaf mengganggu ya. Ini lagi berladang ya. Ya, habis selesai berladang. Oh, jadi kita tadi wah nyasar-nyasar nggak karu-karuan mencari. Kita bisa mengganggu waktunya sebentar. Oke, kita. Seperti ini loh Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita yang penting bisa ketemu jenengan. Oke. Sambil duduk sini saja dulu nggak apa ya, istirahat ini. Tadi kita bawa perbekalan juga. Ini makan siang atau gimana? Kita bawa oleh-oleh dari kota ini ceritanya ini. Aduh. Bermanfaat ya. Nah ini. Ayo disambi makan aja. Makan. Terima kasih Bang ya. Nggih. Makan dulu.
Masya Allah. Itu pakai kompor kayak gitu ya? Iya. Bukan kompor, Tungku ya? itu tungku. Masak air itu tadi. Ini masak air. Ya. Boleh dimakan dulu. Gimana? Belum makan ini bapaknya tadi. Ya, belum. Kalau boleh perkenalan nih, Mas, saya panggil Mas ya. Iya. Mas siapa ini? Ya. Panggil aja Jaka. Mas Jaka gitu ya. Jadi Mas Jaka ini tinggal di hutan ini sendirian, Mas. Sendirian, Pak. Sudah berapa lama dengan hidup di hutan ini? Ya, kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun, 10 Mas. tahun. Hidup di hutan seperti ini Hidup di sendirian. hutan, Mas. Orang tua, Mas? Ya, semenjak ditinggal orang tua saya tinggal di sini sendiri. Oh, jadi kedua orang tuanya Mas Jaka ini sudah nggak ada. Istri juga nggak ada. Sempat menikah. Sempat, Mas. Terus istrinya? Ya, dibawa kabur orang, Mas. Oh, dibawa kabur orang. Belum cerai ya, tapi ditinggal gitu ya dengan. Iya, Belum punya anak, Mas. sudah, Mas. Sudah punya anak. Anaknya ikut istri. Ikut istri. Jadi setelah ditinggal orang tua dan ditinggal istri, Mas Jaka ini lebih memilih hidup di sini sendiri. Iya, Jauh loh Mas dari perkampungan ini. jauh. Saya belanja aja 1 bulan sekali. Turun ke kampung ya. Jalan Mas, ya? kaki. 1 bulan sekali. Iya. Masya Allah. Sekarang Mas Jaka ini umur berapa? 35. 35 tahun ya. Iya. Masih muda banget loh ya. Tapi nyali untuk hidup seperti ini tuh tidak semua orang bisa menjalani gitu loh. Ya kan? Mas Jaka bisa dibilang ini tengah-tengah hutan karena akses ke sini tuh waduh sangat luar biasa sekali tadi ya. Ekstrim. Perjalanan seperti itu. Ampun, hampir nyerah kan kita tadi ya. Hampir nyerah, tapi alhamdulillah bisa ketemu Mas Jaka di sini. Jarang yang berani, Mas, ke sini orang-orang itu. Jarang yang berani ya, Mas. Kok bisa ya? Kalian-kalian ini datang ke sini ya? Karena penasaran saja kita mendapat informasi dari Mas Slamet. Katanya ada orang yang tinggal di pucuk gunung ya, di lereng gunung Anjasmara ini ya. Anjasmara. Nah, kita penasaran ya. Akhirnya kita ikuti Mas Slamet walaupun seperti itu tadi jalannya nyampe juga gitu loh, Mas Jaka. Ya, Mas Jaka ini kan jenengan di sini kan saya lihat sambil berkebun ya, bercocok tanam ya. Ini yang jenengan tanam tuh apa Mas Jaka? Ya, umbi-umbian, talas. Ada jagung juga kayaknya ya? Ada. Itu kalau panen bawanya kemana Mas Jaka? Ya jauh, ke desa saya pikul. Jalan kaki, Bang. Sampai pikul usung sendiri? Iya, jalan kaki. Nggak punya motor Masya juga. Allah. Motor nggak ada Mas? Nggak ada. Nggak Jauh punya loh. motor? Ke sini, Bang. Itu mikul ya panennya ya? Iya, mikul. Dibawa ke desa. Sehari bisa berkali-kali balik ya Mas Jaka? Berkali-kali balik. Seperti ini. Dan untuk makan sehari-hari itu jenengan belanja ya itu tadi turun 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan sekali. Ya otomatis tengah hutan ini nggak ada listrik ya Mas ya? Nggak ada. Kalau malam pakai apa jenengan? Ya, pakai unggun? oblek. Oblek? Iya. Kalau masaknya Mas? Itu Kayu bakar itu sederhana itu. pakai tungku itu? Iya. Nggak ada LPG, nggak ada. Ya nggak ada ya di tengah hutan gini ya. Lebih alami itu masak pakai kayu bakar gitu ya Mas ya. Terus kalau mandi? Ya di sungai itu. Oh di bawah itu ada sungai ya? Di situ juga ada air terjun. Air terjun. Bening di sini. Jadi di sini untuk kebutuhan minum, mandi tercukupi ya Mas? Iya, tercukupi. Makan ya seadanya, kadang ambil ubi, tela gitu. Gitu. Iya. Tapi nasi tetap kan? Iya, tetap. Nasi tetap ya. Yang jelas di sini jenengan nanam sendiri kayak seperti ketela gitu ada ya? Iya. Pernah nggak waktu sakit gitu ya, rasa sakit atau apa, terus nggak ada obat, terus mau beli obat, terus gimana? Pernah nggak kira-kira? Ya pernah. Kalau sakit gitu siapa yang ngerawat Mas? Ya nggak ada, ya dibuat istirahat aja udah cukup. Oh cukup Besoknya dengan istirahat. Istirahat sembuh gitu ya? Iya. Tapi pernah ya Mas sakit ya? Pernah, Mas. Oke Mas Jaka, jadi selama bertahun-tahun ya tinggal di hutan ini, Iya. pernah nggak ada rasa kangen dengan anak jenengan gitu? Ya pernah, Pak. Dulu ya waktu terakhir berpisah, bisa lama, terus 2 tahun kangen. Saya mencoba untuk menengok anak saya ya. Okay. Dan ternyata saya ketemu anak saya takut Pak. Seperti kayak melihat apa gitu ya,
kayak tidak mengenali bapaknya gitu loh. Seakan-akan anak saya itu sudah didoktrin oleh ibunya. Ya, mungkin inilah nasib orang seperti saya, Pak, yang nggak punya itu ya. Terus akhirnya saya pergi, Pak, mengancani kangen sama anaknya kok. Dan ternyata anaknya nggak mau ketemu, ya udah. Jadi ketika jenengan sempat nyambangi anak gitu ya, Iya. itu anaknya Mas Jaka ini ketakutan gitu ya? Iya, ketakutan. Seperti ada rasa trauma yang oleh Mas Jaka ini menganggap bahwa itu dari pihak mantan istri mungkin mendoktrin anak supaya benci gitu ya? Iya, begitu. Saya nggak tahu salah saya seperti apa. Apakah karena nggak punya ini ya? Mungkin menganggapnya Mas Jaka ini orang nggak punya, jadi dipandang sebelah mata gitu ya Mas Jaka? Atau mungkin dirasa kurang bertanggung jawab mungkin ya, Pak ya? Padahal saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya, Pak. Itu dari keluarga mampu mungkin istrinya ya dulu ya? Iya, Pak, mampu. Orang Malang sana, Pak. Oh, istrinya asli orang Malang? Iya, seberang gunung sini, Pak. Oh, deket sini ya? Maksudnya nyebrang ya? Iya, nyebrang gunung. Di balik gunung sana itu ya? Iya, Pak. Jadi setelah itu nggak pernah lagi ketemu anaknya Mas? Nggak pernah ketemu lagi, Pak. Terus saya lebih memilih untuk sendiri di sini, Pak. Iya, iya. Saudara kandung nggak punya ya? Nggak punya. Hidup sebatang kara. Sebatang kara. Dengan hidup sebatang kara, orang tua juga sudah nggak ada. Ini ladang ini punya sampean sendiri? Iya, peninggalan orang tua, Pak. Oh, meneruskan gitu ya? Iya. Jadi peninggalan orang tua, almarhum. Sekarang yang meneruskan jenengan. Iya. Oke Mas Jaka, ini kan di tengah hutan dan berada di tengah-tengah lembah ya kalau lihat dari lokasi tempat tinggal sampean ini. Kalau untuk hewan buas sendiri ada? Ya ada. Pertama kali waktu tinggal di sini ya, pertama kali saya sakit, demam 7 hari 7 malam, nggak bisa tidur. Ya saking takutnya itu ya. Mungkin karena pindah ke tempat awal kan harus beradaptasi dulu ya sama lingkungannya ya. Kayak seakan-akan itu kayak ada yang menghantui gitu loh. Sempat tidak bisa tidur selama 7 hari sakit ya. Akhirnya lambat laun terbiasa. Ya, sampai sekarang terbiasa akhirnya. Sudah terbiasa ya karena sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Kalau tidurnya di sebelah mana Mas? Sini di dalam. Oh itu ya, itu kamar ya? Kamar itu. Oh saya pikir apa itu, ternyata itu ruangan untuk tidur. Ya kadang kalau kecapean ya tidur di depan sini, moro tidur gitu aja. Proses buatnya ini buat sendiri? Buat sendiri. Bisa ternyata ya? Bisa. 1 minggu ini. Berarti proses ini belum jadi, panjenengan ini sakit? Iya. Tidur di bawah sini, buat ini dulu. Terus baru atasnya. Terus selama 7 hari sakit itu apa yang Anda rasakan? Ya seperti kayak tidur di alam lain gitu loh. Kayak serasa nggak hidup gitu. Hidup tapi terasa mati gitu ya? Ya betul. Jadi Mas Jaka itu ya nggak mungkin kan lahir di sini kan? Mas Jaka itu hasilnya dulu tinggal di sebelah mana? Ya 5 kilo dari bawah sini. Kampung terdekat dari sini, ya. Kurang lebih 5 kilo. Tapi, oh yang kita lewati tadi ya berarti? Tapi sudah nggak ada Pak. Kenapa? Sudah disita bank. Oh jadi rumah tinggalan orang tua itu disita bank? Iya setelah orang tua meninggal itu disita. Setelah orang tua meninggal rumahnya disita bank? Iya. Terus istri masih? Loh ya itu awal mula perkaranya Mas. Setelah disita bank mungkin ya istri saya tuh malu ya. Terus akhirnya meninggalkan saya. Itulah awal mula kehancuran rumah tangga saya, Pak. Jadi sebab musababnya itu karena mungkin istri itu malu karena rumahnya disita bank sehingga pergi. Ya mungkin bukan salah dia juga, Pak. Salah saya sendiri mungkin. Ya nggak bisa seperti itu sih. Namanya sudah takdir ya. Iya. Nasib. Ya siapa sih mau yang menerima keadaan seperti ini? Siapa yang mau bernasib seperti sampean ini? Tapi ya dikembalikan lagi tergantung orangnya. Jadi kan mampu menjalani hidup seperti ini dan tidak semua orang yang bisa menjalani kehidupan seperti ini loh Mas. Apalagi masih muda loh. Sampean masih 30 berapa tahun tadi? 35 tahun loh. Dengan hidup di sini itu sangat luar biasa sekali. Dan orang tua ya seperti saya mungkin nggak bakalan sanggup hidup sendiri seperti ini gitu. Hanya orang-orang pilihan gitu ya. Seperti jenengan kan orang yang sudah ya semua itu karena terpaksa. Tapi jadi bisa gitu ya? Iya, awal mula memang saya terpaksa tinggal di sini.
lereng pegunungan Anjasmara, yang di sana lagi dekat dengan lereng Gunung Arjuna. Selama puluhan tahun Mas Jaka ini tinggal di sini. Pernah nggak Mas dijumpai makhluk astral gitu di sini, Mas? Ya, jangan ditanya lagi, Pak. Di sini memang tempatnya. Tempatnya? Iya. Maksudnya seperti apa? Ingat nggak pas waktu saya sakit cerita tadi, 1 minggu ya, itu memang jasad saya sakit, tapi arwah saya diajak kemana-mana, Pak. Nah, sebelah situ, Pak ya, di situ ada kampung yang semuanya perempuan penghuninya, Pak. Perkampungan yang dihuni Seluruh wanita, Pak. Tapi memang nggak terlihat, ya. Di kasat mata, di mata telanjang, ya betul. Itu nggak terlihat. Tapi seolah-olah jenengan itu mengalami kejadian bahwa ada wanita-wanita cantik ya orangnya? Iya. Cantik-cantik? Cantik-cantik. Itu kondisi saya pas sakit itu loh, Pak. 1 minggu, ya itu. Diajak berkeliling ke alam jin? Iya. Di sana ada, di sana juga ada. Di sini full pokoknya, Pak. Jadi perkampungan jin ya? Iya. Yang isinya wanita cantik gitu ya? Wanita cantik semua. Pantesan sampean kok kerasan di sini, Mas? Ya, ya kan? Lah, logikanya loh. Berarti ini Mas Jaka ini betah tinggal di sini ya? Itu kan bukan alam nyata loh, Pak. Atau jangan-jangan sampean menikah sama jin ini? Ya. Ya kita nggak tahu ya. Privasi sampean lah, nggak usah disampaikan lah. Iya. Nah, kalau kita paksa nanti sampean mengucapkan itu dengan keterpaksaan, kita juga nggak enak. Enggak, ya itu saya tinggal sendiri kok, tapi Pak. Saya ini merasa bahwa Mas Jaka ini punya istri jin cantik ini. Bisa aja kan? Ya kan? Jujur-jujuran mungkin barangkali pernah ditawarin oleh jin atau pernah. Waduh. Nggak apa-apa, ya. Kita agak maksa. Pernah. Ya pernah sih. Pernah. Dikasih imbalan sebuah mahkota itu ya. Tahta dan juga kekayaan. Gitu. Kalau mau jadi suaminya. Jadi pernah ditawari untuk menikah dengan bangsa jin. Ya, pernah. Ditawari mahkota. Itu suatu, kalau boleh kita simpulkan, mahkota itu kan pelambang dari suatu kebesaran. Iya. Mungkin ya, karena di sana itu penghuninya wanita semua. Sama ini akan dijadikan raja di alam sana, mungkin ya. Iya. Ataukah mungkin sekarang sudah jadi raja? Iya. Nah, ini bisa jadi begitu. Karena laki-laki sendiri mungkin, Pak. Ya kan, karena penghuni dari perkampungan sana itu, gaib itu, iya. Itu kata sampean perempuan semua. Perempuan semua, Pak. Berarti selama jenengan sakit itu yang merawat mereka loh ya, Mas? Iya. Itu. Nah ini luar biasa ini. Kalau boleh ini kita dikenalin dong satu gitu ya. Nggak bisa toh, Pak. Itu kan bukan nyata. Harus menjalani seperti sampean ya. Iya mungkin baru gitu. Bisa ya. Ampun deh, ampun. Masa disuruh sakit dulu. Oke, Mas Jaka. Mungkin ini untuk yang terakhir yang ingin kita tanyakan. Iya. Sebagai manusia normal ya, manusia hidup di dunia itu tentunya, apalagi sampean masih muda, ada nggak keinginan untuk misalnya kembali rujuk dengan istri atau hidup selayaknya manusia biasa, hidup bermasyarakat bersama warga yang lainnya gitu, Mas? Ya, kalau rasa pingin ya ada. Tapi kayaknya udah nggak mungkin ya, Pak. Kenapa? Karena saya dengar-dengar ya, istri saya tuh sudah menikah lagi, Pak. Oh gitu. Iya, sudah menikah lagi dan nggak mungkin lah. Dan saya akan terus hidup di sini, Pak. Sampai mati pun saya akan di sini. Memilih di sini terus? Ya sendiri. Nggak menikah mungkin, Pak. Di sini punya aja. Keinginan untuk menikah? Enggak. Ataukah jangan-jangan loh ya ini ya. Kita seuzon lagi. Ngomong ada orangnya kan nggak apa-apa. Nek ngerasani itu so. Jangan-jangan zaman ini sudah menikah dengan bangsa peri ini. Ya, oke lah. Kita nggak maksa, itu briefing masih sampean. Jadi ya mungkin yang terakhir kali dari kami sudah terima kasih sudah diterima datang ke sini. Panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu. Tadi sibuk apa mencangkul ya? Iya, baru selesai kok. Iya. Ini santai kok. Santai ya. Dan kedatangan kami sedikit ya oleh-oleh walaupun tidak berharga. Ya, terima kasih banyak. Mungkin mentahannya juga ada dari kami ya walaupun nggak banyak. Sebagai apa ya, bentuk persaudaraan ya. Barangkali nanti kita akan kesini lagi, dipersilakan gitu ya, Ya, Mas Jaka, monggo, ya? monggo. Boleh ya? Ya, boleh. Ya, untuk kedepannya mungkin kita penasaran, ingin satu kita sambung seduluran, biar apa ya, kita sering sambangin jenengan juga
penasaran juga ini kedepannya seperti apa sih pengalaman sampean nanti kedepannya, terus perkembangannya seperti apa, terus menikah sama jin itu punya anak berapa kan gitu ya. Oke, Mas Jaka, terima kasih atas waktunya. Semoga panjenengan di sini sehat ya, diberi keselamatan, tidak ada halangan apapun. Jadi saya salut sama jenengan, seorang pemuda yang masih muda banget, yang nekat, ini saya bilang nekat, tinggal di tengah hutan ini sendiri. Walaupun temannya di belakang saya juga nggak tahu banyak ya. Matur suwun waktunya untuk tangan kali ini teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.